Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku menjawab dua pertanyaan yang disampaikan Pak Yudidis tadi. Ada dua pertanyaan yang langsung Ustadz. Yang pertama kami tujukan ke Ustadz Syahdan tentang amal ibadah ketika niat tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak Yudidis ya. Silakan Ustadz Syahdan. Iya memang kenapa orang tidak mau beribadah kepada Allah, tentu yang pertama hidayah. Yang kedua biasanya disebabkan oleh hawa nafsu, angkara murka, egois. Ya, dia tadi takabur, ya, bisa juga karena faktor egois, ya, faktor angkuh merasa dia tidak butuh terhadap sang pencipta, dia tidak butuh terhadap pihak lain. Makanya orang yang seperti ini malas, kalaupun melakukan biasanya dia ada maunya, ya, pengen naik jabatan. Zikirnya intens, begitu dapat jabatan kelalen. Pengen dapat rizki, baca waqiah setiap hari. Giliran melimpah rizkinya, waqiahnya hilang, dibuang. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz Amir Faisal, bisa dijawab untuk pertanyaan yang kedua tadi yang disampaikan Pak Yudidis. Silakan Ustadz. Ya, tadi Pak Yudidis bertanya, bagaimana kalau aku berniat karena ingin ngajak teman. Nah ini keajaiban niat. Jadi ada sebuah kaidah dalam niat, ya. Amalun wahidun biniyatin muta'addidah laha iddata ajr. Amal satu dengan niat yang banyak maka dapat pahala yang banyak. Misalnya ibu hari ini datang ke pengajian, niatnya banyak. Pertama, aku ingin cari ilmu, ini pahala. Niat yang kedua, aku ingin mempererat persaudaraan dengan teman-temanku, pahala lagi. Yang ketiga, aku ingin supaya diampuni dosa-dosaku. Karena kalau duduk di majelis ilmu, Allah menjamin akan diampuni dosanya. 4 sudah. Itu keajaiban niat. Nah, sepanjang niat itu tidak salah. Yang ditolak oleh Allah kenapa? Niatnya salah. Aku ingin dibilang orang soleh. Salah sudah. Udah batal. Nah, ketika Bapak Yudidis tadi itu, aku mengajak orang bertahajud supaya aku kebagian pahala dakwah Pak Ustadz. Ini termasuk dakwah. Dakwah diperintahkan Allah. Maka itu tidak merusak amal. Justru itu menambah amal. Yang seharusnya Bapak dapat 1 pahala dengan tahajud yang Bapak kerjakan malam itu. Bapak dapat beribu-ribu pahala. Karena yang Bapak ajak 1000 teman salat tahajud. Di-share. Teman-teman, ayo salat tahajud malam ini. Bapak ikhlas. Gak ingin dipuji orang. Enggak. Tapi ayo. Aku ingin menjaga teman-temanku jangan sampai tidak kebagian tahajud malam ini. Apalagi malam ini malam yang berkah, malam Qadar. Ayo bangun. Misalnya begitu. Subhanallah. Bapak ternyata yang bangun malam itu 1000 teman-teman Bapak. Lihat rekening pahala Bapak. Langsung ada 1000 pahala sholat tahajud. Itulah untungnya berdakwah. Niat dakwah justru menambah multi pahala. Semoga Allah berkahi. Masya Allah, itulah yang dinamakan innamal a'malu binniyah ya Ustadz ya. Baik, masih ada sedikit waktu, kami persilakan Ibu Marfuah yang akan memberikan pertanyaan. Nanti bisa dijawab oleh Ustadz Syahdan maupun Ustadz Amir Faisal. Silakan Bu, langsung saja bisa diturunkan maskernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustadz, ini kita semua pengen minta dicontohin. Dalam kehidupan sehari-hari kan kita kan tanpa kita sadari amalan kita udah berusaha untuk beramal baik. Terus katanya di sini amalannya kok nggak diterima, pahalanya hilang. Gimana caranya? Apalagi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari ini, minta dicontohin biar amalan kita berusaha untuk biar diterima sama Allah gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Syahdan, Ustadz Amir Faisal, silakan mungkin dicontoh atau yang lebih aplikatif begitu Ustadz Syahdan ya. Silakan Ustadz. Ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh guru kita sebetulnya bagaimana supaya amal ibadah kita diterima. Urusan diterima memang hak prerogatif Allah. Nah,
yang langkah awal adalah bagaimana kita perhatikan amal ibadah kita ini syarat-syaratnya. Syarat-syarat sahnya, kalau ibadah mahdo, sholat, zakat, puasa dan seterusnya, itu syarat-syaratnya udah syarat sahnya ibadah itu udah terpenuhi belum? Kalau udah terpenuhi, yakin ya kita berharap kepada Allah, mohon diterima, berharap-harap cemas ya kan. Tentu tidak boleh kita jasman pahala saya diterima begitu, tidak ya. Tetap kita antara roja dan khauf begitu. Nanti dijelaskan lagi bagaimana Ustadz Faisal. Baik, Jadi, sedikit saja Ustadz Amir. Tadi Ustadz Syahdan menyebut penuhi syaratnya amal. Ada dua, Ibu. Pertama, sehatun niyah. Yang kedua, sehatul amal. Ingat dihafal. Niatnya benar, tapi ini tidak cukup. Harus dibantu dengan yang kedua, amalnya juga benar. Niat benar, tapi amal salah, ditolak. Pagi ini aku mau sholat subuh. Kayaknya badanku segar. Wah, kesempatan aku sholat subuh 10 rakaat nih. Masya Allah, aku semangat sekali nih. Sholat subuh 10 rakaat. Niatnya ikhlas, tapi sholatnya salah. Diterima? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau kebalikannya, dia niatnya, amalnya benar, tapi niatnya salah. Wah, kesempatan mertuaku datang ke rumah dan mertuaku suka ke masjid. Wah, pagi ini aku bisa menemani mertua ke masjid untuk salat subuh biar nampak aku menantu yang soleh. Nah, amalnya benar salat subuh berjamaah di masjid, tapi bukan karena Allah, karena siapa? Karena mertua. Ditolak juga amalnya. Seperti itu Ibu. Jadi harus benar dua-duanya. Sehatun niyah, niatnya benar. Wa sehatul amal, amalnya harus juga benar. Ya. Masya Allah, suatu pemaparan dan juga tausiah atau suatu ilmu yang luar biasa sekali yang kita dapatkan pada siang hari ini tentang betapa pentingnya sebuah niat ketika kita beramal ibadah, sehingga amal ibadah itu insya Allah akan menjadikan pahala yang insya Allah menjadikan tabungan-tabungan di akhirat kita kelak nanti. Baik pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara. Akhirnya saya Muhammad Sofyan pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita menengadah kepada Allah. Kita memohon agar Allah mengampuni kita semua. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi na'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illa antal hayyul qayyum. La ilaha illa antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ampuni kami. Engkau Maha tahu isi hati kami. Tidak mungkin kami bersembunyi darimu. Bersihkan hati kami dari penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit dengki. Ya Rabb, terimalah amal-amal soleh kami. Jauhkan kami dari maksiat dan dosa-dosa. Jangan sampai kami beramal dan Engkau menolaknya ya Rabb. Ya Allah, Engkau Maha tahu isi hati kami. Ajari kami agar kami selalu ikhlas kepadamu. Ajari kami agar kami selalu istiqomah di jalanmu. Ajari kami agar kami selalu bersungguh-sungguh patuh kepadamu. Ya Rabbal Alamin. Kami hanya hamba-Mu dan kami hanya memohon ampun kepadamu. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Kau tidak ampuni kami, kepada siapa kami mohon ampun ya Rabb? Ya Allah, ampuni ayah ibu kami. Mungkin di antara amal-amal yang ayah ibu kami lakukan, ada yang Kau tolak, mohon Kau ampuni mereka ya Rabb. Ya Allah, terima kasih Engkau telah hadirkan kami ke tempat ini, sehingga kami mengerti bagaimana seharusnya kami patuh kepadamu ya Rabb. Bagaimana seharusnya kami beribadah kepadamu ya Allah. Bagaimana seharusnya kami mentaatimu ya Rabbal Alamin. Ampuni ya Rabb kami semua, ampuni keluarga kami, ampuni keturunan kami.
Beri kami keistiqomahan dan keberkahan dalam keluarga kami, keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.